Bab 1536 Tanpa Hati Nurani. Dengan kemampuan Chu Feng dan yang lainnya, itu adalah tugas yang sangat mudah bagi mereka untuk menyelinap ke sekte Tanah Terkutuk dengan menyamar sebagai tetua. Setelah beberapa pertanyaan rahasia, Chu Feng dan yang lainnya segera menemukan lokasi di mana Tan Tai Sui dipenjara. Itu adalah lokasi yang sangat tersembunyi di wilayah terdalam dari sekte Tanah Terkutuk. Tempat itu bisa dikatakan sebagai area terlarang sekte Tanah Terkutuk. Namun, dalam beberapa hari terakhir, daerah terlarang itu agak tidak biasa dan tidak dijaga ketat. Selama seseorang adalah tetua inti dari sekte Tanah Terkutuklah, atau murid inti yang kuat, mereka memenuhi syarat untuk memasuki daerah terlarang itu. Mengapa begitu? Itu karena sekte Tanah Terkutuklah telah secara ceroboh menangkap orang dalam beberapa hari terakhir. Tidak hanya mereka menangkap manusia, mereka bahkan menangkap binatang buas, juga binatang kecil seperti kucing, anjing, kelinci, dan semacamnya. Selama mereka adalah makhluk hidup, mereka akan menangkap mereka. Semua makhluk yang ditangkap ini dikirim ke daerah terlarang itu. Tidak ada yang tahu apa yang direncanakan untuk dilakukan oleh sekte Tanah Terkutuk. Namun, tenaga kerja diperlukan untuk mengangkut semua makhluk yang ditangkap, banyak tenaga kerja. Dengan demikian, itulah alasan mengapa semua tetua inti dan beberapa murid inti kuat dari sekte Tanah Terkutuk akan diizinkan untuk memasuki daerah terlarang itu. Saat Chu Feng dan yang lainnya berdiri di luar pintu masuk area terlarang itu dan menyaksikan orang-orang dari sekte Tanah Terkutuk membawa makhluk hidup ke dalam, Chu Feng bertanya. Untuk mengerahkan kekuatan sebesar itu, persis apa yang mereka rencanakan untuk dilakukan? Intuisi mengatakan kepadanya bahwa kekuatan seperti sekte Tanah Terkutuklah pasti tidak melakukan perbuatan baik dengan menangkap semua makhluk hidup ini. Terlepas dari apa yang mereka lakukan, kita akan tahu begitu kita masuk. Namun, Chu Feng, kamu harus mempersiapkan diri. Sekte Tanah Terkutuklah bukanlah semacam kekuatan lurus. Itu tidak berbeda dengan iblis jahat. Petik 2. Dugu Xing Feng mengirim transmisi suara ke Chu Feng. Ketika dia berbicara, dia mulai berjalan menuju area terlarang. Adapun Chu Feng dan yang lainnya, mereka mengikuti dari belakang. Daerah terlarang ini sangat besar. Meskipun itu terletak di sebuah kastil, itu pasti bukan kastil biasa. Begitu luas dan tak terbatas sehingga tampak seperti dunia yang sepenuhnya terpisah. Pada awalnya, apa yang dilihat Chu Feng dan yang lainnya sangat normal. Itu hanya orang-orang dari sekte Tanah Terkutuklah yang mengawal rakyat jelata menuju kedalaman area terlarang. Namun, ketika mereka berjalan lebih jauh, Chu Feng mulai merasa bahwa ada sesuatu yang mencurigakan. Dia bisa mencium semacam bau aneh. Bau itu sangat tidak menyenangkan. Itu bau darah. Selain itu, semakin dalam mereka pergi, semakin padat aroma darah. Pada akhirnya, bau darah begitu kuat sehingga berbau amis. Benar-benar tak tertahankan. Selanjutnya, Chu Feng dan yang lainnya bisa mendengar teriakan naik dan turun dalam suksesi tanpa henti. Jeritan menjadi semakin jelas, semakin mengganggu, dan mereka mampu membuat darah seseorang menjadi dingin. Itu karena jeritan itu benar-benar terlalu menyedihkan. Akhirnya, Chu Feng dan yang lainnya tiba di sumber jeritan. Ketika mereka melihat adegan di depan mereka, bahkan Chu Feng tidak dapat menahan keterkejutannya. Di depan mereka ada sebuah danau besar. Itu sangat besar sehingga batas-batasnya tidak bisa dilihat. Pada saat itu, danau dipenuhi dengan cairan merah tua. Itu darah, darah asli. Darah itu tidak hanya terbatas pada mereka yang berasal dari binatang buas atau binatang, ada juga darah manusia. Ini bukan klaim yang tidak berdasar. Chu Feng secara pribadi melihat bahwa orang-orang dari sekte Tanah Terkutuk itu mendorong binatang buas, hewan, dan orang-orang biasa ke kolam itu. Selanjutnya, sebelum mereka mendorong mereka ke dalam kolam, mereka akan membunuh mereka. Itulah alasan mengapa Chu Feng dan yang lainnya telah mendengar jeritan menyedihkan dalam perjalanan mereka ke sini. Selain itu, selama mereka jatuh ke dalam kolam, mayat-mayat itu dimurnikan oleh kekuatan yang sangat kuat, mengubahnya menjadi darah. Adegan ini benar-benar merupakan pemandangan kehancuran yang mengerikan. Mereka benar-benar lebih buruk daripada anjing dan babi, benar-benar tidak memiliki hati nurani. Saat Chu Feng melihat lautan darah yang menutupi garis penglihatannya yang dibentuk oleh daging dan darah makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, dan makhluk-makhluk yang terbunuh dan kemudian didorong ke dalam danau darah itu, Chu Feng mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga retak suara bisa didengar. Pada saat ini, apa yang dirasakan Chu Feng bukanlah rasa takut. Sebaliknya, itu adalah kemarahan yang sangat dalam. Namun, dibandingkan dengan Chu Feng, Dugu Xing Feng dan yang lainnya jauh lebih tenang. Seolah-olah mereka sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Untuk berlatih dengan menggunakan darah orang, ini adalah metode kultivasi yang jahat. Namun, aku percaya bahwa danau darah ini tidak dimaksudkan untuk digunakan untuk para tetua dan murid sekte Tanah Terkutuk. Sepertinya, itu dipersiapkan untuk monster-monster tua dari Majelis Suci Tanah Terkutuk itu. Selain itu, sekte Tanah Terkutuklah tidak akan mengerahkan kekuatan sebesar itu dan dengan ceroboh menangkap orang, binatang buas, dan hewan dari domain Tanah Terkutuk mereka, kata Dugu Xing Feng. Melatih, pelatihan dengan menggunakan darah dan daging, pelatihan dengan membantai yang lemah dan tidak bersalah. Chu Feng heran. Sementara dia tahu bahwa ada metode penanaman yang sama jahatnya dengan ini, hatinya tidak dapat tetap tenang ketika dia melihat setelah jutaan dan jutaan nyawa diambil. Sepertinya, seseorang dari Majelis Suci Tanah Terkutuk berencana untuk menggunakan teknik iblis untuk mencapai terobosan.
Itulah sebabnya mereka menggunakan metode jahat yang keji ini. Petik 2. Praktik yang korup semuanya seperti ini. Bagi mereka, hal terpenting adalah kultivasi mereka sendiri. Jika mereka dapat menggunakan kehidupan orang lain sebagai batu loncatan mereka sendiri untuk membantu mereka memperoleh tingkat pencapaian yang lebih tinggi, maka terlepas dari berapa banyak makhluk tak bersalah yang harus mereka bunuh, mereka masih tidak akan ragu. Petik 2. Adapun sekte tanah terkutuklah, ini adalah kekuatan seperti ini untuk memulai. Namun, setelah mereka menjadi salah satu dari 9 kekuatan, mereka telah mengekang perilaku mereka dengan luar biasa. Tidak pernah aku harapkan bahwa penyakit lama mereka akan muncul kembali, dan bahwa mereka akan menciptakan kehancuran seperti itu lagi. Tampaknya orang yang berencana untuk menembus kali ini sangat luar biasa. Petik 2. Jejak kewaspadaan melintas di mata Dugu Xingfeng. Dia merasa bahwa karakter agung tertentu dalam sekte tanah terkutuk berencana untuk menerobos. Adapun ini, itu bukan kabar baik bagi mereka. Lord Headmaster, bagaimana kekuatan seperti ini bisa hidup berdampingan dengan 9 kekuatan lainnya? Mengapa Tanah Suci Bela Diri terus membiarkan kekuatan seperti ini tetap ada? Petik 2. Bukankah tujuan dari 9 kekuatan untuk menghilangkan kejahatan, membela yang baik dan melindungi rakyat jelata? Mengapa mereka mengabaikan kejahatan sekte tanah terkutuk dan membiarkan mereka hidup berdampingan dengan mereka? Tanya Chu Feng dengan sangat bingung. Hilangkan kejahatan, pertahankan yang baik dan lindungi orang awam, meskipun mudah untuk diucapkan, sulit untuk dicapai. Untuk kekuatan seperti sekte tanah terkutuklah, siapa yang mau bertemu mereka di medan perang? Bahkan jika kita benar-benar berhasil melenyapkannya, kekuatan untuk melakukannya pasti akan sangat menderita. Setelah menerima kerusakan semacam itu, sangat mungkin bagi kekuatan lain untuk mengambil keuntungan dari mereka. Pada akhirnya, bahkan jika seseorang bisa menghilangkan sekte tanah terkutuk, mereka kemungkinan besar akan tersingkir dari diri mereka sendiri. Petik 2. Lebih jauh lagi, bahkan jika seseorang dapat menghilangkan sekte tanah terkutuk, bisakah mereka menghilangkan kekuatan lain, 4 klan, 3 istana dan peri era kuno? Tanpa kekuatan absolut, orang bisa melupakan membawa perdamaian ke dunia. Itu karena kamu tidak akan mampu menanganinya, kamu juga tidak akan mampu untuk mencobanya. Petik 2. Sementara perilaku sekte tanah terkutuk itu memang dari bajingan. Jumlah korban yang mereka ciptakan masih jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah korban akan ada jika 2 kekuatan utama adalah untuk benar-benar berperang satu sama lain. Kata Dugu Xingfeng. Chu Feng, di dunia ini, ada banyak ketidakadilan. Namun, seperti yang dikatakan kepala sekolah Dugu, untuk beberapa ketidakadilan, bukan karena kami tidak ingin menghentikan mereka. Sebaliknya, kita tidak bisa melakukannya. Petik 2. Hari ini, kamu telah melihat perilaku sekte tanah terkutuklah. Itulah sebabnya kamu merasakan kemarahan dari lubuk hati kamu. Namun, kamu harus tahu bahwa di tempat lain, mungkin ada orang lain yang melakukan hal-hal 10 kali. 100 kali atau bahkan 1000 kali lebih keji daripada apa yang dilakukan sekte tanah terkutuklah. Petik 2. Mengenai nyawa yang diakhiri oleh orang-orang itu, tidak ada yang melihat bagaimana mereka mati, dan tidak ada yang menawarkan mereka bantuan. Bagaimana dengan orang-orang itu, kata Miao Renlong. Chu Feng tidak bodoh. Setelah mendengar apa yang dikatakan Dugu Xingfeng dan Miao Renlong, Chu Feng mengerti alasan mereka. Sebenarnya, alasan mereka sangat sederhana. Terlalu banyak ketidakadilan di dunia ini. Yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Ini adalah hukum kelangsungan hidup di dunia ini. Adapun Chu Feng, pada saat ini, ia bahkan tidak mampu melakukan apa yang ingin ia lakukan sendiri, untuk menyelamatkan orang yang ia ingin selamatkan sendiri. Jadi apa yang membuatnya berpikir bahwa ia memiliki sarana untuk menyibukkan diri dengan orang lain? Jika dia ingin menyibukkan diri dengan apa yang dilakukan orang lain, itu juga tidak masalah. Hanya, dia perlu memiliki kekuatan absolut, dan mampu mengurus semua ketidakadilan di dunia. Selain itu, terlepas dari berapa banyak ketidakadilan yang dia tangani dan berapa banyak orang yang dia selamatkan, itu hanya akan mencapai puncak gunung es. Sementara seseorang tidak bisa menolak untuk menawarkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, seseorang harus, yang lebih penting, tidak melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Bab 1537 Penampilan Sejati Tan Tai Sui. Chu Feng adalah orang yang baik hati. Chu Feng adalah orang dengan hati yang lurus. Dia tidak ingin, juga tidak mau, untuk menyaksikan orang-orang tak berdosa itu terbunuh di hadapannya. Karena itu, ia ingin ikut campur dalam bisnis orang lain ini. Namun, Chu Feng juga bukan seseorang yang akan melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Dia tidak akan bertindak terburu-buru karena dorongan hati nurani dan hanya akan membuang nyawanya sendiri. Itu akan menjadi perilaku seseorang tanpa kebijaksanaan, bodoh. Pada akhirnya, satu-satunya hal yang akan dicapai adalah membahayakan orang lain dan diri sendiri. Dengan demikian, Chu Feng tahu betul bahwa bahkan jika dia ingin memberikan bantuan, itu bukan waktu yang tepat baginya untuk melakukannya. Adapun alasannya, itu karena kekuatannya tidak mencukupi. Dalam istilah yang lebih sederhana, Chu Feng harus menjadi lebih kuat, bahkan lebih kuat daripada mayoritas orang yang menampilkan perilaku kekerasan semacam ini. Hanya dengan menjadi lebih kuat dia bisa melindungi yang dekat dengannya, yang lemah dan yang tidak bersalah. Ayo pergi, Chu Feng memutuskan untuk melanjutkan. Dengan tidak ada cara untuk menyelamatkan nyawa orang-orang biasa, Chu Feng tidak punya pilihan selain memilih untuk menyelamatkan nyawa temannya terlebih dahulu.
Namun, pada saat ini, Chu Feng bersumpah dalam hatinya bahwa suatu hari dia akan menghilangkan sekte tanah terkutuk dan membawa kedamaian bagi orang-orang dari domain tanah terkutuk. Sementara Chu Feng mungkin tidak bisa menyelesaikan semua masalah ketidakadilan di dunia ini, dia tidak bisa mengabaikan ketidakadilan di depan matanya. Sementara dia bisa menempatkan mereka ke samping karena tidak memiliki kekuatan sekarang, setelah dia memiliki kekuatan yang cukup. Chu Feng pasti akan kembali dan menghilangkan kekuatan yang lebih rendah dari anjing dan babi. Kekuatan ini yang akan menggunakan segala cara yang mungkin untuk meningkatkan kekuatan mereka. Du Gu Xingfeng dan yang lainnya menganggukkan kepala dengan puas atas perubahan cara berpikir Chu Feng. Mereka bisa mengatakan bahwa Chu Feng adalah orang yang memiliki hati yang lurus. Tanah suci martialisme membutuhkan orang-orang persis seperti Chu Feng. Hanya ketika orang-orang seperti Chu Feng menjadi lebih kuat mereka dapat membawa kekayaan ke tanah suci martialisme. Kalau tidak, itu akan menjadi bencana. Saat Chu Feng dan yang lainnya terus maju, mereka melihat adegan kehancuran yang lebih mengerikan. Orang-orang dari sekte tanah terkutuk sebenarnya bereksperimen dengan orang yang masih hidup. Mereka keji, sangat keji. Namun, Chu Feng dan yang lainnya tidak menghentikan langkah mereka untuk hal-hal ini. Ketika mereka terus maju, mereka bahkan diam-diam membunuh beberapa orang status tinggi dari sekte tanah terkutuklah. Setelah itu, mereka menyamar dengan penampilan orang-orang yang telah mereka bunuh dan mulai melanjutkan perjalanan. Akhirnya, mereka tiba di lokasi di mana Tan Tai Sui dipenjara dan berhasil menyusup ke dalamnya. Tan Tai Sui dipenjara di sel tertutup. Sel ini memiliki pertahanan yang sangat kuat. Namun, itu tidak bisa menghentikan Du Gu Xingfeng dan yang lainnya. Namun, mereka tidak ingin menghancurkan pertahanan dengan kekuatan. Itu karena mereka tidak yakin apakah Tan Tai Sui ada di dalam sel. Mereka juga tidak tahu apakah mungkin ada jebakan di dalam sel. Terakhir, mereka tidak yakin apakah mereka akan menarik perhatian orang-orang dari sekte tanah terkutuk jika mereka secara paksa menghancurkan pertahanan. Dengan demikian, di luar keamanan, hal pertama yang harus mereka lakukan adalah menentukan apakah Tan Tai Sui benar-benar berada di dalam sel itu. Ini bukan sesuatu yang sulit bagi mereka. Dengan spiritualis dunia Snake Mark Royal jubah seperti aliansi Master Aliansi Spiritualis Dunia, Miao Renlong dan Hong Qiang. Sebenarnya sangat sederhana bagi mereka untuk menentukan apa yang ada di dalam sel dengan hanya mata telanjang mereka. Bahkan, belum lagi mereka bertiga, bahkan Chu Feng mampu mencapai itu. Bagaimanapun, mata surgawi Chu Feng adalah metode pendeteksian yang paling kuat. Setelah tiba di tempat ini, Chu Feng dan yang lainnya menyembunyikan diri. Setelah itu, Chu Feng segera menggunakan mata langitnya. Dia ingin melihat apa situasinya di dalam sel. Di bawah surga Heaven-nya, penghalang pelindung di sekitar sel mulai menghilang secara bertahap. Segera, semua yang ada di sel muncul di depan mata Chu Feng. Sel ini agak berbeda dari apa yang Chu Feng bayangkan. Sementara daerah terlarang sangat menakutkan, sel ini sebenarnya megah dan megah. Tampaknya itu bukan tempat yang dibuat untuk memenjarakan seseorang. Namun, seorang wanita muda dipenjara di sel. Wanita itu diikat oleh rantai hitam gelap ke atas tahta emas dan batu giok yang mempesona. Wanita muda ini mengenakan rok putih, dan memiliki sosok yang sangat anggun. Adapun penampilannya, itu juga sangat indah. Sepasang matanya tampak mengandung galaksi di dalamnya. Mereka sangat dalam dan mempesona. Terutama ketika dipasangkan dengan bulu matanya yang panjang dan terangkat, mereka tampak lebih menarik. Sedangkan untuk pipinya yang putih dan putih, itu bahkan lebih indah dari kulit bayi. Selain itu, dia memiliki wajah oval. Dia cantik, sangat cantik. Tidak ada kesalahan dapat ditemukan dalam fitur wajah wanita ini. Dia bahkan lebih cantik dari Bai Ruochen, bahkan lebih cantik dari Sima Ying, dan bahkan lebih cantik dari Su Ruo dan Su Mei. Kecantikannya sejajar dengan Ziling. Dia benar-benar keindahan yang menghancurkan yang dapat menyebabkan jatuhnya kota atau negara bagian. Namun, kecantikan wanita ini berbeda dari penampilan Ziling yang murni dan menawan. Dia memancarkan aura melankolis dan muram dari wajahnya yang sangat cantik. Adapun tubuhnya, itu memancarkan aura sedingin es. Dia memberi kesan menjauhkan orang lain ribuan mil jauhnya. Dari pandangan sekilas, seseorang dapat mengatakan bahwa dia adalah seseorang dari dunia yang sama sekali berbeda. Seolah-olah seseorang tidak pernah bisa masuk ke dalam hatinya. Dia benar-benar keberadaan dunia lain. Bagaimana dia bisa dianggap manusia? Dia hanyalah peri surgawi legendaris. Peri celestial yang begitu cantik, mungkinkah dia benar-benar Tan Tai Sui? Chu Feng jelas ingat bahwa Tan Tai Sui adalah wanita yang sangat jelek. Tidak, dia Tan Tai Sui. Chu Feng ingat aura yang dipancarkan oleh Tan Tai Sui. Tidak ada kesalahan, wanita di depannya pasti Tan Tai Sui. Jelas bahwa Tan Tai Sui Chu Feng pernah bertemu sebelumnya adalah palsu. Penampilan wajahnya yang sangat jelek yang bisa menyebabkan seseorang merasa mual adalah palsu. Penampilannya yang sangat cantik dan seperti bidadari saat ini sebenarnya adalah penampilannya yang sebenarnya. Tan Tai Sui sengaja menyamar. Dia telah menyamarkan kecantikannya yang luar biasa menjadi keburukan yang sangat ekstrim. Sebenarnya, Chu Feng bisa mengerti mengapa dia melakukan itu. Di tanah suci bela diri, keindahan ada di mana-mana. Namun, kecantikan seindah Tan Tai Sui sangat langka. Setidaknya, itu adalah pertama kalinya Chu Feng melihat kecantikan seperti Tan Tai Sui setelah datang ke tanah suci martialisme. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang wanita yang memiliki kecantikan yang setara dengan Ziling.
Dengan betapa cantiknya dia, pria manapun akan tergoda. Dengan demikian, banyak orang akan mencoba untuk dekat dengannya dan mengganggunya. Namun, jika Tan Tai Sue menyamar sebagai wanita yang sangat jelek, dia tidak akan harus berurusan dengan gangguan semacam itu. Dengan karakternya yang sedingin es, bisa dimengerti mengapa dia melakukan sesuatu seperti ini. Aku tidak pernah menyangka bahwa gadis ini sebenarnya secantik ini. Dia benar-benar menyembunyikan dirinya dengan baik. Aku sebenarnya tidak berhasil menemukannya di masa lalu. Senyum muncul di wajah Chu Feng. Sebagai seorang pria, bagaimana mungkin dia tidak ingin wanita di sampingnya menjadi wanita cantik? Bahkan jika dia merasa bahwa itu tidak masalah, jauh di lubuk hatinya, di wilayah yang dia tidak bisa kendalikan, dia masih berharap untuk itu. Jadi, pada saat ini, Chu Feng diam-diam senang bahwa Tan Tai Sue telah memberinya kejutan yang menyenangkan. Namun, alasan mengapa Chu Feng tersenyum bukan karena penampilan cantik Tan Tai Sue. Sebaliknya, itu karena kekhawatirannya berkurang banyak setelah melihat Tan Tai Sue. Dia telah menemukan bahwa sementara Tan Tai Sue diikat dengan rantai, tidak ada luka di tubuhnya. Ini berarti bahwa meskipun Tan Tai Sue telah ditangkap, dia tidak disiksa untuk memeras pengakuan, dia tidak menerima rasa sakit fisik apapun. Ini kabar baik. Chu Feng, temanmu ini sangat luar biasa. Dia sebenarnya adalah kaisar marsial setengah peringkat 2, dan lebih kuat daripada Yan Xie. Tiba-tiba, transmisi suara Hong Qiang memasuki telinga Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba menyadari. Sebelumnya, fokusnya sepenuhnya pada kecantikan luar biasa Tan Tai Sue, dan dia benar-benar mengabaikan memeriksa statusnya. Benar saja, aura Tan Tai Sue berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia sebenarnya peringkat 2 kaisar setengah bela diri. Kultivasi Chu Feng dapat dikatakan telah maju pesat setelah ia tiba di tanah suci martialism. Namun, dia belum berhasil melampaui Tan Tai Sue. Seperti sebelumnya, dia masih jauh di belakangnya. Bakat Tan Tai Sue untuk budidaya bela diri benar-benar menakutkan. Bab 1538 Tujuan Sejati. Aku tidak pernah menyangka bahwa bahkan tanah terkutuklah 7 generasi sebelumnya dikumpulkan di sini. Gadis ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Untuk dapat mengumpulkan mereka, dia sangat luar biasa, kata aliansi Master Aliansi Spiritual Dunia. Terkutuklah tanah 7 orang di samping kepala sekolah sekte tanah terkutuk itu adalah tanah terkutuk yang terkutuk. Chu Feng menemukan bahwa ada 8 orang lain di sel itu selain Tan Tai Sue. Di antara 8 orang itu, orang yang paling menarik perhatian adalah kepala sekte terkutuklah tanah, Sang Kun. Selain Sang Kun, ada 7 orang lagi. Ketujuh orang ini semuanya sangat kuat, mereka sebenarnya adalah kaisar setengah bela diri puncak. Selain itu, pakaian mereka berbeda dari para tetua lainnya dari sekte tanah terkutuk. Mereka tidak mengenakan pakaian dari sekte tanah terkutuklah. Sebaliknya, mereka mengenakan pakaian majelis suci tanah terkutuk. Ini berarti bahwa 7 orang ini semua harus menjadi tetua dari majelis suci tanah terkutuk. Sangat mungkin bahwa mereka adalah Cursed Soil 7 generasi sebelumnya yang dibicarakan oleh Master Alliance Spiritist Alliance. Tidak, yang berambut pirang itu bernama Huang Dongsheng. Sementara dia adalah tetua dari majelis suci tanah terkutuk, dia bukan salah satu dari 7 tanah terkutuk. Petik 2. 7 tanah terkutuk yang sebenarnya adalah Sang Kun dan 6 lainnya, aliansi Master Aliansi Spiritual Dunia menjelaskan. Jadi kepala sekolah terkutuklah tanah sekte Sang Kun sebenarnya adalah salah satu dari 7 tanah terkutuk. Chu Feng akhirnya menyadari bahwa 7 tanah terkutuk itu sebenarnya status yang diturunkan dari generasi ke generasi. Meskipun Sang Kun sekarang adalah kepala sekolah dari sekte tanah terkutuk dan secara pribadi telah memilih tanah terkutuk ini untuk diasuh. Dia sebenarnya telah menjadi anggota dari tanah terkutuk itu sendiri selama masa mudanya. Tampaknya 7 tanah terkutuklah adalah semacam tradisi khusus dari sekte tanah terkutuk. Penyelamatan ini sangat penting. Brother Hong, bergabunglah dengan kami, kata aliansi Master Spiritist Alliance. Mari kita mulai, Hong Qiang dan Miao Renlong mengangguk. Setelah itu, mereka bertiga mulai bertindak. Mereka sudah merencanakan sebelumnya bahwa, demi tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu, mereka akan sepenuhnya menyegel tempat ini dengan mendirikan formasi penyembunyian yang sangat kuat sebelum mereka bertindak. Bagi dunia luar, mereka tidak akan melihat perubahan pada daerah ini, karena pembentukan roh yang mereka buat tidak hanya mampu mencegah orang lain melarikan diri. Itu juga akan mengisolasi suara dan bahkan pergerakan udara. Selama pembentukan roh berhasil diatur, Chu Feng dan yang lainnya akan dapat masuk ke dalam sel untuk menyelamatkan Tan Tai Sue dan membunuh kepala sekolah sekte tanah terkutuk dan yang lainnya tanpa kekhawatiran. Namun, pembentukan roh level ini secara alami sangat sulit untuk diatur. Setelah semua, apa yang akan digunakan untuk melawan pembentukan roh bukanlah orang-orang biasa. Sebaliknya, itu akan menjadi 8 kaisar setengah marsial puncak. Selain itu, mereka harus sangat berhati-hati ketika mengatur pembentukan roh ini. Mereka tidak bisa mengeluarkan suara atau menarik perhatian. Dengan demikian, menjadi sangat sulit untuk mengatur pembentukan roh. Meskipun itu adalah Hong Qiang, aliansi Master Aliansi Spiritual Dunia dan Miao Renlong, 3 ahli spiritual dunia ahli yang bergandengan tangan untuk mengatur pembentukan roh ini. Mereka masih membutuhkan sejumlah waktu. Dugu Xingfeng tidak dapat membantu. Karena itu, ia, kepala sekolah agung Gunung Cianwood, menjadi penjaga sementara dan mulai memperhatikan sekelilingnya. Dugu Xingfeng siap membunuh siapapun yang mungkin mendekati mereka.
Dengan keempat ahli ini hadir, Chu Feng menjadi orang yang menganggur. Karena itu, ia memutuskan untuk menggunakan mata langitnya untuk terus memantau situasi di dalam sel. Meskipun dia tidak dapat mendengar apa yang orang-orang di dalam sel bicarakan, Chu Feng dapat melihat gerakan mulut mereka dengan mata surga. Melalui perubahan di mulut mereka, Chu Feng bisa menguraikan apa yang mereka katakan. Meskipun dia tidak bisa mendengar percakapan itu, dia bisa melihatnya. Jadi, pada saat ini, Chu Feng tahu persis apa yang dibicarakan orang-orang di sel. Nona Tantai, aku telah mengumpulkan semua orang yang kamu ingin aku kumpulkan. Ini upaya yang cukup besar bagi aku. Lagi pula, tidak mudah untuk mengumpulkan kita semua sesama saudara bela diri. Petik 2. Sekarang, kamu bisa memberitahuku di mana kamu menyembunyikan seruling penyerap jiwa talisman, kan? Tanya kepala sekolah sekte tanah terkutuk. Sangat aneh, Tantai Sue tidak hanya mencuri barangnya, dia juga dianggap orang yang telah membunuh murid-muridnya yang sombong. Namun, sikap yang dia miliki terhadap Tantai Sue sama sekali tidak keji. Sebaliknya, itu sangat ramah. Yang paling penting, sikap ramahnya tampaknya tidak palsu. Aku sudah membunuh beberapa muridmu yang paling sombong, apakah kamu benar-benar berencana untuk melepaskanku? Tantai Sue bertanya. Aku akui, kamu memang membunuh Kisha dan yang lainnya. Itu membuat aku merasa sangat sakit hati. Namun, aku adalah orang yang bisa melihat jauh dan jauh. Meskipun benar bahwa Kisha dan yang lainnya memiliki bakat luar biasa, mereka jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan kamu. Petik 2. Jika kematian mereka dapat ditukar dengan kamu bergabung dengan kami, aku percaya itu akan menjadi kekayaan kita, bukan kemalangan. Kematian Kisha dan yang lainnya juga akan memenuhi tujuan mereka. Petik 2. Jadi, nak, kamu bisa tenang. Selama kamu menyerahkan flut penyerap jiwa talisman, tidak hanya aku tidak akan membunuhmu, aku juga akan menjaminmu posisi tinggi dan kekayaan besar. Aku akan menganggapmu sebagai murid pribadiku. Di masa depan, posisi kepala sekolah terkutuk tanah sekte juga akan diteruskan kepada kamu. Kamu akan menjadi kepala sekolah wanita pertama dari Curse Soil Sect kami, sumpah kepala Curse Soil Sect. Pada saat ini, Chu Feng akhirnya menyadari mengapa Tantai Sue tidak terluka bahkan setelah ditangkap begitu lama. Ternyata kepala sekolah terkutuk tanah sekte telah menyukai potensi Tantai Sue dan berencana untuk mengabaikan kebenciannya sebelumnya agar Tantai Sue bergabung dengan mereka. Benar saja, bagi orang-orang seperti kepala sekolah sekte tanah terkutuklah, perasaan dan emosi tidak berharga apapun sebelum kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Selanjutnya, Chu Feng merasa bahwa kepala sekolah terkutuk tanah sekte mungkin tidak pernah menganggap Jiang Qixia dan yang lainnya sebagai muridnya. Jiang Qixia dan 7 tanah terkutuk lainnya dari generasi ini hanyalah 7 buah catur bagi kepala sekolah sekte tanah terkutuk. Dan sekarang, bidak catur yang sangat menakjubkan telah muncul di hadapannya. Belum lagi membuang beberapa bidak catur, bahkan jika dia meninggalkan semua bidak catur yang telah dia habiskan bertahun-tahun untuk mengasuh. Kemungkinan bahwa kepala sekolah terkutuk tanah sekte tidak akan ragu sedikit pun. Nona, kakak laki-laki Sang selalu menjadi seseorang yang menepati janjinya. Dia pasti tidak akan berbohong padamu, desak lelaki tua yang tampaknya adalah saudara junior kepala sekolah sekte terkutuk. Miss Tantai, sekte tanah terkutuklah kami adalah sekte yang masuk akal. Selama kamu bersedia menyerahkan seruling penyerap jiwa talisman, semua yang lain dapat didiskusikan. Orang-orang tua lainnya juga mulai menasihati Tantai Sue. Tepat pada saat ini, Tai Sue mulai tertawa. Tawanya sangat indah dan sangat mempesona. Kecantikannya bukanlah jenis kecantikan anggun dan asmara. Sebaliknya, itu adalah keindahan yang tampaknya berada di luar dunia fana, keindahan yang sangat dingin. Setelah Tantai Sue tertawa dingin, dia berkata, aku belum memanggilmu semua di sini demi membuat kalian semua mendesak penyerahanku dan bersumpah setia kepada kalian semua. Kalau begitu, mengapa kamu memanggil kami semua di sini? Salah satu pria tua itu bertanya. Aku menginginkan hidupmu, kilatan kedinginan sedingin es menyinari mata Tantai Sue. Wos. Tetua Majelis Suci Tanah Terkutuk yang bernama Huang Dongsheng tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan belati Royal Armament muncul di tangannya. Setelah kilasan cahaya, dia menusuk bahwa Royal Armament belati ke dalam dantian dari saudara junior kepala sekolah sekte Tanah Terkutuk. Setelah itu, belati di tangannya mulai bergetar. Bang, dantian pria tua itu hancur. Seperti mayat, dia jatuh ke tanah. Tetua Huang, apakah kamu sudah gila? Melihat adegan ini, kepala sekolah sekte Terkutuklah dan yang lainnya semua terkejut. Mereka memiliki ekspresi kebingungan di seluruh wajah mereka. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga mereka tidak dapat menerima situasi itu. Tetua Huang, kalian hewan-hewan tua harus memperhatikan siapa aku. Petik 2. Tetua Huang itu dengan dingin tertawa. Kemudian, penampilannya mulai berubah. Setelah transformasi berakhir, Huang Dongsheng menjadi orang yang sama sekali berbeda. Itu adalah pria tua berambut putih. Rambutnya lebih putih daripada salju, tetapi dia memiliki wajah seorang pria paruh baya. Ekspresinya sangat serius dan keras, seperti pisau tajam. Di matanya ada kebencian yang kuat. Bab 1539 Formasi Pemotongan 7 Tanah Terkutuk. Kamu, siapa kamu? Ketika mereka melihat penampilan sebenarnya dari pria tua berambut putih ini, ekspresi kepala sekolah sekte Tanah Terkutuklah dan 5 saudara seperjuangannya semuanya berubah. Mereka benar-benar tidak mengenali orang ini yang jelas-jelas memiliki kebencian dan dendam yang luar biasa bagi mereka.
Sepertinya kalian semua telah melakukan begitu banyak kejahatan dan dosa sehingga kamu lupa apa yang telah kamu lakukan di masa lalu. Namun, itu tidak masalah. Aku dapat mengingatkan kamu tentang apa yang telah kamu lakukan. Saat itu, kamu semua tidak memiliki posisi kamu saat ini, dan masih hanya murid dari Sekte Tanah Terkutuklah. Petik 2. Mengikuti perintah, kalian semua pergi ke Tantai Family wilayah timur Curse Domain untuk meminjam item. Namun, kamu semua gagal meminjam barang itu. Dalam kemarahan kamu membantai seluruh keluarga Tantai. Petik 2. Namun, pembantaian tak berperi kemanusiaan kamu terhadap keluarga Tantai dipandang sebagai layanan yang hebat. Dari itu, kepala sekolah dari Sekte Tanah Terkutuk pada saat itu mulai benar-benar memelihara kamu semua. Kamu semua mulai mendapatkan perawatan dan sumber daya yang lebih baik untuk kultivasi kamu. Hanya karena itulah kamu semua hasil bangkit dengan mantap dan mencapai tingkat pencapaian kamu saat ini, kata pria tua berambut putih itu. Keluarga Tantai, aku ingat sekarang, ya, memang ada hal seperti itu. Namun, kami membunuh semua orang dari keluarga Tantai. Tidak mungkin kamu adalah seseorang dari keluarga Tantai, kata kepala sekolah Sekte Tanah Terkutuk. Saudara junior, ingatanmu sangat buruk. Saat itu, setelah kita membantai keluarga Tantai, bukankah kita membiarkan satu orang pergi? Salah satu pria tua itu berkata. Apakah kita, kepala sekolah terkutuk Tanah Sekte benar-benar tampaknya tidak dapat mengingat itu? Tentu saja, itu adalah bocah cilik yang bahkan belum berusia 15 tahun, kata saudara senior itu. Oh, aku ingat sekarang. Memang, kami membiarkan seorang bocah lolos. Itu adalah bocah yang sangat pengecut, sangat tidak berdaya. Petik 2. Dia benar-benar pengecut tanpa sedikit pun martabat sama sekali. Dia sangat takut pada kita sehingga dia mengencingi celananya. Dia bahkan minum kencingnya sendiri di depan kita. Petik 2. Oh, jadi kamu benar-benar bocah yang meminum kencingnya di depan kita, kepala sekolah The Curse Soil Sect tiba-tiba menyadari. Segera setelah itu, kepala sekolah Sekte Tanah Terkutuklah dan 5 saudara lelakinya yang bersenjatakan tertawa keras dan mengejek. Ketika pria tua berambut putih itu melihat mereka tertawa seperti ini, tatapannya menjadi lebih sedingin es. Itu karena dia jelas ingat bahwa Tanah Terkutuklah 7 juga telah mengejeknya dengan cara seperti itu saat itu. Apakah kamu semua tahu mengapa aku memutuskan untuk menahan penghinaan saat itu, dan bahkan meminum kencing aku untuk bertahan hidup? Tanya pria tua berambut putih itu. Itu karena kamu seorang pengecut yang hidup dengan hina, kata kepala sekolah Sekte Tanah Terkutuk. Tidak, aku, Tantai Yingning, jelas bukan pengecut yang akan bertahan hidup. Alasan aku berjuang untuk bertahan hidup adalah demi hari ini, demi membalas klan aku. 1. Wos. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Tantai Yingning tiba-tiba menyerang. Meskipun belati di tangannya hanyalah Royal Armament, itu memancarkan kekuatan seorang kaisar. Saat melesat di udara, itu benar-benar mengeluarkan geraman. Kekuatannya sangat mengerikan dan melampaui imajinasi seseorang. Pada saat ini, dengan kekuatan besar, Tantai Yingning menyerang orang yang paling dekat dengannya, kepala sekolah Sekte Tanah Terkutuk, Sang Kun. Kamu pikir kamu bisa bertarung melawan kami, seorang diri? Kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuan kamu. Petik 2. Kepala sekolah Tanah Terkutuk itu mencibir. Kemudian, dengan 5 saudara laki-lakinya yang bersenjatakan bela diri, mereka berenam berbalik menghadap Tantai Yingning bersama. 7 puncak setengah tingkat kaisar bela diri berakhir di lokasi yang sama saat mereka bertarung. Kekuatan mereka luar biasa. Jika bukan karena fakta bahwa sel itu sangat kuat dan stabil, hanya kekuatan mereka yang bisa menghancurkannya. Namun, hal yang layak disebutkan adalah bahwa tidak peduli seberapa intens mereka bertarung satu sama lain, mereka semua sengaja melindungi Tantai Sue. Tidak satu serangan pun diizinkan untuk mencapai Tantai Sue. Dari ini, dapat dilihat betapa berharganya bakat Tantai Sue bagi Sekte Tanah Terkutuk. Meskipun mereka tahu bahwa Tantai Sue ingin membunuh mereka masih tidak mau melukainya, dan masih ingin membuatnya menyerah dan bergabung dengan Sekte Tanah Terkutuk mereka. Benar saja, para jenius sangat berharga di tanah suci martialisme. Bahkan kekuatan yang gila seperti Sekte Tanah Terkutuklah tidak mau menghancurkan jenius, dan sebaliknya ingin jenius itu digunakan oleh mereka. Chu Feng. Tampaknya temanmu ini sengaja membiarkan dirinya ditangkap untuk memancing 7 tanah terkutuk ke satu tempat demi membalas kebencian pemusnahan keluarganya. Transmisi suara Miao Renlong memasuki. Chu telinga Feng. Tantai Yingning itu sangat kuat. Meskipun mereka semua memuncak setengah kaisar marsial, dia sebenarnya mampu bertarung melawan mereka berenam sendiri tanpa dirugikan sedikit pun. Faktanya, dia bahkan memiliki sedikit keuntungan melawan mereka dalam pertarungan. Dengan kekuatannya, dia mungkin bisa menjadi kaisar bela diri dalam 1000 tahun, kata Hong Qiang. Pada saat ini, meskipun aliansi Master Aliansi Spiritual Dunia tidak mengatakan apa-apa, dia mengangguk berulang kali. Ternyata, meskipun mereka bertiga telah membentuk formasi roh untuk menyegel wilayah ini, mereka masih fokus pada situasi di dalam sel juga. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Pertempuran di dalam sel tumbuh semakin kuat. Banyak jimat kertas yang berbeda ditembak, masing-masing berisi elemen yang berbeda. Ada kilat, api, angin, dan segala macam elemen lainnya meledak di dalam sel kecil. Namun, terlepas dari apakah itu angin atau kilat, tidak ada dari mereka yang bisa melukai Tantai Yingning. Dia seperti hantu ketika dia berkeliling 6 yang tersisa dari Curse Soil 7, melepaskan serangan balik tanpa henti. Tentu saja,
terkutuklah 7 tanah. Hanya ketika kalian bertujuh hadir maka kamu akan menjadi yang terkuat. Ketika kehilangan satu, kamu semua tidak lebih dari 6 anjing menggonggong yang tidak mampu menggigit, Tantai Yingming mencibir. Tantai Yingming tampak sangat emosional. Itu karena dia telah menunggu hari ini selama ribuan tahun. Hari ini, dia akhirnya bisa membalaskan dendam keluarganya. Jadi kamu benar-benar menyelinap menyerang saudara ketujuh kita karena kamu takut dengan formasi pembantaian 7 tanah terkutuk kita. Kamu benar-benar tercela, kepala sekolah sekte tanah terkutuk akhirnya menyadari. Tercela, bagaimana aku bisa membandingkan dengan kamu semua? Tantai Yingming bertanya dengan dingin. Memang, kamu tidak dapat dibandingkan dengan kami. Lagi pula, kamu tidak lebih dari sampah yang minum kencing sendiri. Bertarung melawan kita, kamu masih terlalu kekurangan. Petik 2. Kepala sekolah tanah terkutuk itu mencibir. Kemudian, dia berteriak, saudara ketujuh, berapa lama lagi kamu berencana untuk berpura-pura mati? CK. Setelah kepala sekolah terkutuk tanah sekte menyelesaikan kata-kata itu, tetua dari majelis suci tanah terkutuklah, salah satu dari 7 terkutuk tanah. Yang memiliki dantiannya ditindik oleh Tantai Yingming, sebenarnya berdiri kembali. Kamu masih hidup, melihat itu, Tantai Yingming segera terpana. Belatimu mendarat tepat pada sasaran. Metode kamu benar-benar kejam. Sayangnya, aku adalah orang yang memiliki 2 dantian. Dengan hanya 1 dantian yang lumpuh, aku akan baik-baik saja. Tidak hanya aku tidak akan mati, kultivasi aku juga akan tetap bersama aku. Saudara ketujuh yang terkutuk 7 tanah terkutuk itu mulai tersenyum dengan aneh. Saudara senior, mari kita buat formasi. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, saudara ketujuh Curse Soil 7 mengeluarkan sebuah gulungan. Saat dia membuka gulungan itu, jimat dan jimat terlihat menutupi seluruh gulungan. Kemudian, dia membungkus gulungan itu di pinggangnya. Pada saat ini, zat gas ungu gelap yang aneh dikeluarkan dari tubuhnya. Seluruh auranya juga menjadi jauh lebih menakutkan. Seolah-olah dia sekarang bukan manusia sama sekali, tetapi sebaliknya adalah iblis yang akan membunuh orang dan membawa malapetaka ke dunia. Formasi pembantaian tanah 7 terkutuk. Setelah itu, kepala sekolah terkutuk tanah sekte dan 5 bersaudara lainnya juga mengeluarkan gulungan yang sangat mirip dengan gulungan saudara ketujuh mereka dari karung kosmos mereka. Kemudian, seperti saudara ketujuh mereka membungkus masing-masing gulungan di pinggang mereka. Ketika aura 7 tanah terkutuklah semuanya diubah, gulungan di sekitar pinggang mereka benar-benar mulai bersinar dengan cahaya berwarna ungu gelap. Pada saat ini, aura mereka bertujuh langsung melonjak. Kekuatan mereka begitu kuat sehingga bahkan Chu Feng, yang berada di luar sel, yang tidak bisa merasakan kekuatan mereka, dan hanya bisa melihat dengan matanya, merasakan perasaan mati lemas. Itu sangat kuat, bahwa hanya dalam sekejap, 7 tanah terkutuk tampaknya telah melepaskan diri dari puncak setengah marsial kaisar dan melangkah ke ranah marsial kaisar. Bab 1540 mengulur waktu. Untungnya, Chu Feng telah melihat kaisar marsial yang sebenarnya sebelumnya. Dengan demikian, meskipun aura dari 7 tanah terkutuklah telah ditingkatkan menjadi negara yang sangat kuat, Chu Feng masih mampu menentukan bahwa masih ada kesenjangan besar antara mereka dan kaisar marsial yang sesungguhnya. Mereka masih belum menjadi kaisar bela diri. Seperti sebelumnya, mereka masih hanya setengah kaisar bela diri. Namun, Chu Feng bisa melihat ketakutan dan kegelisahan di mata Tantai Yingming itu. Ini berarti bahwa Tantai Yingming menjadi takut pada mereka. Fakta bahwa ia menjadi takut berarti bahwa ia bukan tandingan bagi 7 tanah terkutuk. Wos. Tiba-tiba, tanah 7 terkutuk menyerang bersama. Masing-masing dari mereka mengeluarkan jimat kertas. 7 jimat kertas mereka menyatu menjadi satu. Setelah jimat kertas menyatu bersama, mereka benar-benar membentuk palu raksasa ungu gelap. Dengan api gas ungu gelap, palu menabrak Tantai Yingming. Erten tabu, pertahanan Buddha emas. Melihat itu, Tantai Yingming segera mulai mengumpulkan kekuatan bela diri ke tangannya dan melepaskan keterampilan bela diri. Itu adalah Buddha emas terang dan mempesona. Meskipun Buddha tidak terlalu besar, itu tampak sangat sakral karena melindungi Tantai Yingming. Ini adalah keterampilan bela diri defensif, keterampilan bela diri pertahanan yang sangat kuat. Chu Feng bisa mengatakan bahwa, sebelum keterampilan bela diri defensif itu, tebasan ke-9 cakrawala selasnya hanya akan mampu menggelitiknya, dan tidak dapat merusaknya sedikit pun. Digunakan oleh Tantai Yingming, puncak Half Martial Emperor, keterampilan bela diri ini sangat menakutkan. Kekuatan pertahanan yang dimilikinya hanya kebal. Boom! Tepat pada saat ini, palu ungu gelap yang dilepaskan oleh tanah terkutuk 7 telah menabrak Buddha emas itu. Setelah ledakan keras, Buddha emas yang tampak kebal itu benar-benar hancur berantakan. Ini bukan karena pertahanan Buddha emas lemah. Sebaliknya, itu adalah palu ungu terlalu ganas. Setelah palu itu menghancurkan Buddha emas, itu diangkat kembali. Kemudian, itu berubah menjadi sinar ungu gelap atau cahaya dan menabrak dada Tantai Yingming. Bang! Puh! Setelah palu ini mendarat, itu benar-benar berhasil menghancurkan dada Tantai Yingming. Tidak hanya Tantai Yingming mengetuk dengan kejam ke dinding sel, dia bahkan memuntahkan seteguk darah. Bukan karena toleransi Tantai Yingming lemah. Sebaliknya, palu itu terlalu kuat. Palu itu mengandung semacam kekuatan khusus. Pada saat ini, kekuatan itu mendatangkan malapetaka di seluruh tubuh Tantai Yingming.
Lanjut usia, itu tidak baik. Tante Yingming itu dalam bahaya. Melihat adegan ini, Chu Feng segera berbalik ke Dugu Xingfeng dan yang lainnya untuk meminta bantuan. Namun, teriakan minta tolong Chu Feng ditolak oleh aliansi Master Aliansi Spiritualis Dunia, Miao Renlong, Hong Qiang dan Dugu Xingfeng. Tidak, pembentukan roh belum lengkap. Kita tidak bisa bertindak gegabah. Kalau tidak, jika kita ingin muncul, Sang Kun dan yang lainnya pasti akan memberi sinyal untuk bantuan. Pada saat itu, semua upaya kami akan sia-sia. Petik 2. Tapi, jika kita tidak bertindak sekarang, bahwa Tante Yingming mungkin berakhir sekarat, kata Chu Feng melalui transmisi suara. Chu Feng, yakinlah, dia belum akan mati. Dengan kekuatan 7 tanah terkutuk saat ini, jika mereka ingin membunuhnya, mereka akan bisa melakukannya dengan serangan palu sebelumnya, kata aliansi Master Aliansi Spiritualis Dunia. Betul, dengan cara 7 terkutuklah terkutuk melakukan hal-hal, mereka harus merencanakan untuk menyiksa Tante Yingming itu, tambah Miao Renlong. Karena itu masalahnya, dia dapat menggunakan tubuhnya untuk menunda waktu bagi kita. Bagaimanapun, pembentukan roh akan segera selesai, kata Hong Qiang. Mereka bertiga mampu mengatakan bahwa 7 tanah terkutuklah belum berencana untuk membunuh Tante Yingming. Sebaliknya, mereka berencana untuk menyiksanya. Apa yang dimaksud Hong Qiang dan yang lainnya adalah membiarkan 7 tanah terkutuklah menyiksa Tante Yingming. Kemudian, menggunakan waktu ketika Tante Yingming disiksa, mereka akan menyelesaikan pembentukan roh mereka. Tampaknya ini adalah satu-satunya pilihan. Kita harus membiarkan Tante senior ini menderita. Chu Feng merasa apa yang dikatakan Hong Qiang dan yang lainnya masuk akal. Meskipun akan sangat menyakitkan untuk disiksa, itu semua akan baik-baik saja selama dia tidak mati. Jika Hong Qiang dan yang lainnya bertindak sekarang, 7 tanah terkutuklah akan meminta bantuan. Pada saat itu, semua upaya yang mereka habiskan untuk menyusup diam-diam ke tempat ini akan sia-sia. Bajingan kecil, kami membiarkanmu hidup dengan kebaikan saat itu. Namun, bukan saja kamu tidak tahu bagaimana membalas kami atas rahmat kami, kamu bahkan membalas kebaikan kami dengan kebencian. Petik 2. Hari ini, aku akan memotong gulma dan menghilangkan akarnya. Aku akan membunuhmu, kamu sampah. Saudara ketujuh dari 7 tanah terkutuk itu berjalan ke Tante Yingming dan berbicara dengan cara yang kejam. Saudari ketujuh, tunggu sebentar. Jangan bunuh dia. Tepat pada saat ini, kepala sekolah sekte tanah terkutuklah berbicara untuk menghentikannya. Dia berjalan ke Tante Yingming, mengambil jimat dan meletakkannya di atasnya. Kresek, kresek, jimat itu langsung berubah menjadi bola api setelah ditempatkan di Tante Yingming. Segera, Tante Yingming menjadi benar-benar tertutup api. Namun, bahkan dalam situasi seperti ini, Tante Yingming tidak mengucapkan sepatah kata pun atau bergerak sama sekali. Seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa. Toleransi yang kamu miliki di sana, kepala sekolah The Cursed Soil Sect mendengus dingin. Kemudian, dia mengambil jimat kertas lain dan meletakkannya di Tante Yingming. Setelah jimat kedua ditempatkan, api di tubuh Tante Yingming langsung padam. Pada saat ini, daging Tante Yingming hangus hitam, dan bau tidak sedap keluar dari seluruh tubuhnya. Dia benar-benar hangus. Aku akan melihat apakah kamu masih bisa menanggungnya kali ini. Ketika kepala sekolah sekte tanah terkutuklah berbicara, dia mulai membentuk segel tangan dengan satu tangan. Jimat kertas yang ada di Tante Yingming mulai bersinar terang. Kemudian, kelabang hijau yang tak terhitung jumlahnya mulai merangkak keluar dari jimat kertas. Tidak hanya kelabang yang berwarna hijau, mereka bahkan memancarkan api gas hijau. Itu adalah gas beracun. Gas racun yang sangat ganas dan ganas. Setelah kelabang hijau itu merangkak keluar dari jimat kertas, mereka mulai merangkak di sekitar tubuh Tante Yingming. Setelah itu, mereka mulai menggali ke dalam tubuh Tante Yingming. Pada saat ini, Tante Yingming menjerit sangat menyedihkan. Meskipun dia adalah puncak Grand Half Martial Emperor, dia masih sangat kesakitan sehingga dia mulai berguling-guling di tanah. Dari sini, bisa dilihat betapa sulitnya mentolerir rasa sakit itu. Nona Tantai, kutu-kutu itu disebut sentipedes racun dunia bawah. Lipan racun dunia bawah ini tidak memakan orang, juga tidak menggigit orang. Namun, mereka memiliki sifat khusus. Artinya, mereka gemar menyembunyikan diri di dalam orang dan terus-menerus menyiksanya dengan gas beracun sampai orang yang tersiksa meninggal karena kesakitan. Petik 2. Saat ini, racun di tubuh bajingan kecil itu baru mulai menyebar. Jadi, rasa sakit yang dia alami sekarang tidak bisa berarti banyak. Petik 2. Namun, seiring berjalannya waktu, racunnya akan meningkat. Pada saat itu, rasa sakit yang akan ia alami akan melampaui imajinasi seseorang. Hanya memikirkan tentang rasa sakit semacam itu membuatku menggigil, kepala sekolah The Cursed Soil Sect berkata kepada Tante Sue dengan senyum berseri-seri. Apa yang kamu inginkan dariku? Tante Sue adalah orang yang pintar. Dia bisa mengatakan bahwa kepala sekolah terkutuk tanah sekte menggunakan Tante Yingming untuk mengancamnya. Pintar, aku suka gadis pintar sepertimu. Apa yang aku inginkan dari kamu sangat sederhana. Makan ini, lalu, perbaiki. Petik 2. Kepala sekolah sekte tanah terkutuk mengeluarkan jimat kertas khusus. Pada kertas itu jimat adalah tanda seperti serangga. Selanjutnya, jimat kertas memancarkan cahaya ungu gelap. Hanya dengan melihatnya dengan mata telanjang, orang dapat mengatakan bahwa itu bukan sesuatu yang baik. Swear, kamu tidak harus mengambil itu. Itulah jimat wayang sekte terkutuk.
Selama kamu mengambilnya dengan sukarela dan kemudian memperbaikinya, kamu akan menjadi boneka mereka dan tidak akan pernah lagi memiliki kesadaran kamu sendiri. Tantai Yingming menjerit kesakitan. Betul, apa yang dia katakan benar. Namun, ini adalah satu-satunya cara bagi kamu untuk menyelamatkannya. Entah kamu makan itu, atau melihatnya mati sebelum kamu. Terlepas dari dua opsi itu, tidak ada pilihan lain, kata kepala sekolah sekte Tanah Sumpah dengan cara yang sangat sengit. Tidak, kamu salah. Itu bukan satu-satunya cara untuk menyelamatkan Tantai Yingming. Ada pilihan lain yang tersedia untuk Tantai Sue. Tepat pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari luar sel.